Selamat siang pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Saat ini kami tim Deteksi TV bersama Ketua Yayasan Lingkungan Hidup Okuraya, yang mana kita akan bincang-bincang sama beliau mengenai pembangunan yang ada di PLTU Keban Agung sehubungan dengan rekayasa sungai. Ikuti kami Deteksi TV. Selamat siang. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini, sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya saat ini kami tim Deteksi TV berada di Sekretariat Yayasan Lingkungan Hidup YALHI Okuraya, yang mana kita coba bincang-bincang sehubungan di sebelah kanan saya telah hadir Bapak Ketua Yayasan YALHI Okuraya, yaitu Bapak Saiful Amin, Sarjana Hukum. Sarjana Hukum, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke. Dan juga di sebelah kiri saya ada Sekretaris YALHI Okuraya, yaitu Bapak Amrul Alamsa, Sarjana Ekonomi. Selamat siang Pak ya. Selamat siang Wahyu. Baik pemirsa Deteksi sekalian, kita ketahui bersama yang mana saat ini telah berlangsung pembangunan PLTU yang ada di Keban Agung. Sehubungan dengan pembangunan tersebut, beberapa waktu yang lalu di sana ada rekayasa sungai, apa dikatakan bengkaper, apa dinamakan bendungan, apa yang ada istilahnya itu, sehingga menjadi masalah. Beberapa waktu yang lalu masyarakat sana sempat unjuk rasa ataupun mendemo kepala desanya. Kita bertanya kepada Ketua Yayasan Lingkungan Hidup yang ada di Kabupaten Okuraya ini, yaitu kepada Bapak Saiful Amin. Selamat siang Pak Saiful Amin. Selamat siang. Pak, kita ketahui bersama Pak, pembangunan PLTU ini adalah proyek yang sangat strategis Pak ya. Kita bangga, kita senang sebagai masyarakat. Kita harus bersyukur dengan adanya proyek ini. Tapi tentu di situ ada aturan-aturan, ya, terutama mengenai Yayasan Lingkungan Hidup ini yang Bapak urusin ini. Nah tentu ada lingkungan-lingkungan, kalaupun lingkungan itu bermasalah, apalagi berimbas kepada masyarakat, tentu ini ada suatu pelanggaran Pak. Bagaimana Bapak melihat ini Pak? Silakan Pak. Selamat siang. Terima kasih Bang Wahyu. Jadi terima kasih kami ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan untuk interview siang hari ini. Kami adalah Yayasan Lingkungan Hidup Indonesia YALHI Okuraya dengan legal standing Kemenkumham tahun 2018. Perlu mungkin kita refreshing kembali bahwa YALHI 2020 tempoh hari ini sudah pernah menggugat Bupati Oku masalah izin lingkungan, masalah izin hotel ya. Di PT UN Palembang, alhamdulillah kita menang betul ya. Jadi saat ini kita hadir juga YALHI Okuraya terkait dengan pertanyaan Mas Wahyu tentang bendungan ya. Lebih spesifik masalah bendungan ya. Bendungan PT Sri Sumbaksel Energi Sakti Pebali atau PT SSP yang membangun PLTU 2 kali 150 MW ya di Desa Keban Agung, Kecamatan Minang Aji, Kabupaten Oku ya. Oke. Jadi sesuai dengan data fakta yang kami terima, kami cek ke lapangan, kami verifikasi ke lapangan tanggal 9 Oktober 2023 yang lalu. 9 Oktober Pak ya? 9 Oktober ya. Bahwasanya kami melihat di situ dibangun bendungan. Walaupun bendungan itu bentuknya setengah lingkaran. Yang dibentuk setengah lingkaran, ini tebing Sungai Ogan. Terus ada jembatan yang dibangun oleh PT SSP atau PLTU. Nah, kita tarik dikit ke belakang Mas Wahyu. Artinya Sungai Ogan di Desa Keban Agung dulunya itu lebarnya kan 70 meter lebih kurang. 70 terus dibangun jembatan oleh PT SSP atau PLTU Keban Agung. Akhirnya jembatan ini kan memakan setengah badan sungai. Sekarang tinggal setengah badan sungai lagi, kira-kira 35 meter lagi. Iya. Yang badan air yang efektif kan? Yang efektif ya. Nah, karena separuh ini oleh PT SSP atau PLTU dibangun cor beton ya. Jadi air itu mengalir sangat sedikit lewat itu kan. Jadi yang ini efektif badan sungainya. Nah, sisa 35 meter badan sungai yang efektif ini sekarang dibendung lagi Iya. Sisa yang di aliran Sungai Ogan itu paling 10 meter lagi sekarang. Nah, artinya apa? Dengan adanya pembendungan ini, Mas Wahyu, itu berdampak terhadap masyarakat yang ada di aliran di bawah di belakang di hilirnya Sembilan Ngaji ya. Contoh di Kota Batu Raja, di Kecamatan Lubuk Batang, puluhan desa, ribuan warga menggunakan Sungai Ogan kan.
aktivitas mandi, cuci, cari ikan, Ya. segala macam. Ya. Artinya mereka terdampak. Ada dampaknya. Terdampak oleh Atas pembangunan atas tersebut. pembangunan. Ya. Nah, kami mempertanyakan kepada PTSP, izin apa yang mereka punyai? Oh, masalah izin, Oke. Pembangunan bendungan ya. Masalah Oke, izin kata bendungan. mereka punya izin AMDAL, izin lingkungan. Ya. Tapi itu kami pikir untuk membangun PLTU. Bangun Dua kali PLTU. 150 megawatt. Iya, iya, iya. Sementara ini kan tersendiri spesifik, Mas. Oh, itu beda, Pak. Beda, Ya. karena lokasinya di Sungai Ogan kan. Mm. Nah, mereka juga memperlihatkan Ya. kami juga koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 di Palembang. Jadi PT SSB atau PLTU itu mempunyai izin dari Menteri PUPR. Ya. Jadi putusan Menteri PUPR nomor 498 2020 tentang pemberian izin pengusahaan sumber daya air. Ya. Tapi izin ini kan spesifik apa pemberdayaan sumber daya air. Sumber daya air. Itu air di Sungai Ogan itu boleh mereka gunakan. Izin dari Menteri PUPR. Tidak termasuk bendungan. Tidak cuma sebendungan. Karena bendungan itu menurut kami Ya. sesuai ketentuan Undang-Undang 32/2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, Ya. jungto peraturan Menteri LH ya lingkungan hidup Lingkungan hidup ya. nomor 4 2021 ya bahwa pembangunan bendungan dengan tinggi kurang dari 15 meter, daya tampung kurang dari 500.000 meter kubik wajib UKL UPL. Wajib. Wajib. Wajib UKL UPL. Ya. Upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup. Ya. Dan harus nanti ada izin lingkungan. Izin lingkungan. Tersendiri ya. Ya, ya. Jadi ini beda. Bukan termasuk dari Perizinan itu tadi beda, jadi beda Pak ya. Beda. Kita Beda. ya, ya. Kami beda pendapat, akhirnya kami menyurati ke DLH Provinsi. Daerah provinsi. Tanggal 11 Oktober kami minta supaya dilakukan penegakan hukum. Karena menurut kami patut diduga sudah terjadi perbuatan melawan hukum. Artinya PLTU sudah membangun bendungan tanpa ada izin lingkungan dan Izin tanpa izin UKL UPL. Ya. Akhirnya alhamdulillah seminggu yang lewat tim DLH Provinsi sudah turun ke lapangan. Sudah teman Pak. Kemudian kami menyurati Balai Besar Wilayah Sungai Sumsel 8 Ya, ya. karena pembangunan ini Mas Wahyu mestinya mereka yang mengawasi BPWS ini kan. Alhamdulillah mereka sudah datang ke lokasi. Nah, kami sudah ngirim somasi Somasi ke Dirut PT SSP PT SSP itu di ya. Jakarta ya, Ya. tanggal 24 Oh, tanggal 24. Oktober 2023 kemarin. Ya. Kami somasi, intinya bahwa patut diduga PT SSP membangun bendungan tanpa izin. Ya, ya. Dan itu sanksinya tidak main-main Mas Wahyu. Ya. Sesuai ketentuan ini pasal ketentuan pasal 109. Iya, 109 pasal Undang-Undang 32 2009. Setiap orang yang ya. melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan Izin lingkungan sebagai maksud pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lengkap 1 tahun ya, dan paling lama 3 tahun 3 tahun. dan denda Denda paling sedikit 1 miliar 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Jelas itu. Jelas. Pasal 36 tadi ya, pasal pasal 36 ya. Pasal 36 ini bunyinya Mas Ya. Wahyu ya. Ini 36 pasal. Ya. Ya. Di pasal 36 ayat 1 ya. Iya. Undang-Undang 32 setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL AMDAL, ya, atau atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan. Lingkungan. Jelas. Jelas. Artinya kami bukan sesuai asumsi kami sendiri, bukan. Ini sesuai aturan perundangan menurut hemat kami. Nah, jadi kami harapkan PT SSP dalam 2-3 hari ke depan ada respon dari mereka terhadap somasi dari LI. Tapi jika pun tidak ada respon dari mereka, kami ada langkah hukum berikutnya. Mungkin kami gugat di Itu kan kita gugat ya. ke BRI atas dugaan perbuatan melawan hukum, atau nanti juga kami nanti sekalian digugat di PT UN Ya. bahwasanya keputusan Menteri PUPR ini Ya. sudah batal demi hukum karena di sini dijelaskan di diktum terakhir mereka ini bahwa PLTU itu paling lambat 2 tahun setelah SK Menteri PUPR ini keluar, mereka harus sudah membuat bendungan. Harus buat bendungan. Nah, SK Menteri PUPR ini dikeluarkan 14 Agustus 2020. 14 Agustus tahun 2020. Berarti sudah 3 tahun ini. Nah, sudah 3 Setelah tahun. itu 4 tahun. Ya, Ya. 3 tahun. Artinya paling lambat Agustus 2022 kemarin, mereka harus sudah membuat bendungan ya, itu. buat bendungan. Nah, Nyata ini baru nyatanya dibuat. ini baru dibuat. Jadi ini bisa batal demi hukum.
Mungkin itu sementara Mas Bayu. Nah, tapi gini, Pak Ketua YLH Opokaya Pak Saiful Amin Sarjana Hukum, kita pernah ke sana dan konfirmasi dan dapat penjelasan dari situ. Itu kan hanya sementara itu, Pak. Sementara untuk pengecoran. Ya. Jadi dibendung dulu, itu ada semacam tampakan, itu akan di berapa kali berapa. Nah, mereka untuk mengecor itu, Pak. Ya. Nah, jadi sifatnya sementara dan juga ya paling lama 2 atau 3 bulan itu dibongkar. Ya. Nah, Ya. tapi intinya dalam arti setiap pekerjaan itu pasti ada izinnya tuh. Artinya apakah itu sementara atau itu permanen? Mereka memang bilang itu temporary. Ya. Sementara itu berapa bulan? Mm-mm. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun kan nggak tahu. Betul. Nah justru itulah sementara atau selamanya kan harus termasuk dalam izin tadi. Iya. Kalau izin tertulis mereka sampaikan obat vaksin sekian. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 32 2009 tidak ada katanya sementara sekian bulan, nggak ada. Yang penting kalau mereka bangun ini izinnya ini loh. Berarti sampai saat ini menurut kacamata YLH, pembangunan bendungan ini melanggar aturan. Patut diduga. Patut diduga melanggar aturan. Nanti biar pengadilan. Ya, yang menentukan. Ya. Oke, baik. Pemirsa Deteksi TV sekalian, sehubungan di sebelah kanan saya ini ada Sekretaris YLH, Bapak Amrul Alamsyah, Sarjana Ekonomi, yang beliau ini sering ke lapangan. Kita coba tanya dengan beliau ini, bagaimana pemantauan beliau ini selama pelaksanaan ini terjadi. Selamat siang Pak Amrul. Ya, selamat siang. Ya, Ayo. Pak Amrul, kita ketahui bersama beberapa waktu lalu ini kan terjadi unjuk rasa. Mengapa? Dikarenakan masyarakat menduga ada rekayasa kepala desa, bahkan mungkin ada semacam izin kepala desa, sementara ini izinnya bukan di kepala desa, sehingga yang berimbas ini sampai ke desa dan masyarakat desa. Sesungguhnya, sepengetahuan Pak Amrul, ini apa yang terjadi ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Wahyu dan deteksi tim. Kami dari pemantauan investigasi di lapangan melihat sekali fakta di lapangan bahwa air sungai itu sudah dilakukan bendungan. Bendungan itu memakai bronjong, yaitu batu kali yang Batu-batu, ya. ada di sungai. Sehingga sungai itu menyempit. Seperti apa yang disampaikan oleh ketua tadi, Ya. sungai menyempit dan warga banyak komplain atas kejadian tersebut, Bung Wahyu. Ya. Pertama, mereka kan minum, makan dan mandi itu dari sungai. Sumber, ya, Ya, betul. sumbernya dari mata air sungai. Sungai ini ada pencemaran kotor, Bung Wahyu. Sudah itu sungai menyempit. Iya, Ya, bahkan nelayan ikan pun sudah berkeluh Sudah kesah. berkeluh kesah. Ikan sudah berkurang. Nah, kira-kira itu. Berarti ada dampak lingkungan. Memang setiap pembangunan itu ada dampak, tapi seperti dampak ini jauh lebih berpengaruh kepada masyarakat ya. Betul. Ya, yang patut kami duga bahwa masyarakat Ya. tidak menerima hal ini yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pihak Yang perusahaan. kedua, Bung Wahyu, pantauan kami di lapangan itu bahwasanya perusahaan ini membuat satu dam tempat water intake. Water Water intake, intake yaitu di samping kali, samping posisi sungai. Posisi Nah, sungai, water ya. intake inilah yang memfungsikan akan mendapatkan sumber mata air. Atas kejadian ini kami sudah melakukan dialog dan investigasi lapangan yang disampaikan oleh ketua tadi. Sudah ada tim ahli dari Palembang, Dinas Lingkungan Hidup, koordinasi juga dengan Dr. Raja, dan dampak temuan inilah akan kami tindak lanjuti bersama ketua nanti Pak Wahyu. Kira-kira seperti itu gambarannya, Pak. Oke, baik. Kembali ke ketua. Jadi langkah-langkah apa yang dilakukan dari YLH Pak Ketua untuk menyikapi permasalahan ini? Ya, terima kasih. Jadi kita masih menunggu respon dari manajemen atau top manajemen PT SSP Jakarta Ya. atas Somasi tadi ya. yang dikirim. Ya. Itu 2-3 hari lagi. Karena kami lihat pantau lewat pos itu sudah mereka terima. Ya. Jadi kemarin kita kasih waktu 7 hari. Ya, 7 kalender. hari betul. Kalender. Ya. Jika pun nanti mereka tidak merespon, ya kami mungkin ambil langkah-langkah hukum berikutnya. Langkah hukum Kami masukkan gugatan ke PN negeri dan atau ke PT UN di Palembang. Iya. Mungkin demikian. Oke, baik pemirsa Deteksi TV sekalian, itulah bincang-bincang kami sama Ketua Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Opokaya, yang mana apa yang dilakukan ini adalah semata-mata untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan masyarakat. Membangun itu tetap kita hargai, apalagi yang namanya pembangunan PLTU, di mana dengan pembangunan tersebut akan berdampak kemudaratan akan banyak kepada masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Oku. Tapi kita ingat, setiap pembangunan itu kita akan melalui aturan-aturan dan tahapan-tahapan. Jangan kita melihat proyek ini proyek
besar, proyek raksasa, sehingga yang kecil-kecil kita abaikan, terutama masyarakat di sekitarnya. Itu saja. Kalau masih ada, Pak Ketua. Oke. Nah, tambahan dikit. Silakan. Jadi, kami perlu sampaikan di sini bahwa bukannya YLHI itu anti investasi, bukan. Iya. Kita mendukung investasi, Mendukung semua didukung, sangat iya. mendukung, karena dengan adanya investasi itu membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi rakyat, dapat dampak positif, multiplier efeknya kan. Iya, Tapi efeknya. sekali lagi kami harapkan ini aturan perundangan jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Jangan asal tabrak. Iya. Sehingga semuanya baik dan Betul. betul semuanya untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Ya, demikian. Ya. Ya, Lagi Pak Amrom. saya rasa cukup. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami. Semua ada hikmahnya. Ikuti kami Deteksi TV. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.